Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, kita kembali bertemu lagi hari ini untuk beribadah. Walaupun masih secara online, tapi kita mau tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang mau tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Iya, pasti semua adik-adik di rumah tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita mau mulai ibadah kita saat hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau duduk yang rapi, mau duduk yang baik. Kita angkat satu pujian saat pagi hari ku datang lagi. Kita mau semangat tadi ya, kita mau semangat, kita mau bangun berdiri, kita mau nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Kita pakai gerakan ya, yuk.
semangat kita memuji nama Tuhan biarpun gunung-gunung beranjak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk yang rapi, kita mau sikap doa yang baik. Lagu firman Tuhan ku dengar. Semuanya dengan sikap doa ya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Tolong sucikan dan kuduskan hati kami, agar kami boleh duduk layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau tolong agar firman Tuhan yang disampaikan boleh senantiasa bertumbuh subur dalam setiap hati anak-anak Tuhan, boleh menjadi kekuatan iman anak-anak Tuhan. Tuhan mau tolong Cici yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong agar setiap firman yang disampaikan semua boleh kami anak-anak Tuhan mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
semangat, adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis. Cici akan membawakan firman Tuhan. Hari ini Cici akan bercerita tentang seorang yang menunggu dalam waktu yang sangat lama. Mungkin kondisinya mirip ya dengan kondisi kita. Saat ini kita sudah 1 bulan beribadah online. Sudah 1 bulan di rumah. Tapi orang ini menunggu lebih lama lagi. Berapa lama? Yuk kita dengerin ceritanya. Cerita hari ini adalah tentang seorang yang benar di mata Tuhan. Sementara orang-orang lainnya di sekitar dia hidup tidak benar. Mereka membuat Tuhan sedih. Mereka juga melakukan hal-hal yang melawan perintah Tuhan. Apa aja ya hal-hal yang melawan perintah Tuhan? Mereka mungkin berbohong, mencuri, tidak sayang orang tua dan teman-temannya, dan juga mungkin mereka melakukan hal-hal lainnya. Mereka semua melakukan perbuatan dosa, dan itu membuat Tuhan sedih. Sampai akhirnya Tuhan berkata, "Aku akan memusnahkan semua yang hidup di atas bumi." Tapi ada 1 orang yang Tuhan anggap benar di matanya. Namanya Bapak Nuh. Suatu hari Tuhan berbicara dengan Bapak Nuh. Tuhan menyuruh Bapak Nuh membuat sebuah bahtera yang besar sekali. Bahtera itu seperti kapal. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah mendengar cerita ini. Tapi tetap setia ya, tetap duduk manis. Cici akan menceritakan beberapa hal tentang cerita ini. Bapak Nuh sudah berumur 600 tahun. Wah, sudah tua sekali ya. Tapi memang zaman dulu orang-orang hidup dengan umur yang panjang. Ketika dia sudah berumur 16 tahun, Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat bahtera ini. Ini bukan hal yang mudah. Meskipun mungkin Bapak Nuh masih cukup kuat, tapi bahtera ini adalah bahtera yang sangat besar. Kenapa Tuhan menyuruh Bapak Nuh membuat bahtera yang besar? Karena Tuhan akan mendatangkan hujan yang besar berhari-hari. Dan Tuhan mau semua hewan masuk di dalam bahtera itu. Karena Bapak Nuh sayang kepada Tuhan, maka Bapak Nuh taat kepada Tuhan. Dia pun membuat bahtera ini. Mungkin waktunya tidak singkat. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan untuk membuat bahtera yang besar ini. Tapi Bapak Nuh tetap taat. Meskipun dia mungkin tidak menyangka kalau hujan akan sangat besar datang menimpa mereka. Setelah beberapa lama, bahtera itu pun selesai. Lalu Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk masuk ke dalam bahtera bersama dengan hewan-hewan. Tuhan memanggil banyak sekali hewan-hewan. Semuanya 1 pasang demi 1 pasang datang menghampiri. Dan mereka pun masuk ke dalam bahtera. Lalu di dalam bahtera Tuhan menutup pintunya. Setelah semuanya masuk dan setelah pintunya ditutup, Tuhan mendatangkan hujan air bah yang besar. Hujan itu tidak hanya 1 hari, tidak hanya 2 hari, tapi 40 hari, 40 malam. Kalian bisa bayangkan hujan selama itu. Wow. Dan Bapak Nuh harus berada di dalam bahtera selama itu. Setelah itu, airnya tidak langsung surut. Karena hujan begitu lama, bahkan airnya terus meninggi dan meninggi sampai menutupi seluruh gunung yang ada di muka bumi ini. Dan kemudian setelah 40 hari 40 malam, air masih terus tetap ada selama 150 hari.
Selama 150 hari mereka terus terombang-ambingkan di air tanpa melihat apapun juga. Sampai akhirnya hujan pun berhenti, dan setelah itu Bapak Nuh mengeluarkan seekor burung. Bapak Nuh mengeluarkan seekor burung gagak. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Bapak Nuh memutuskan untuk mengeluarkan seekor burung lain, yaitu burung merpati. Setelah dilepaskan, burung itu berputar dan berputar, tetapi dia tidak menemukan tempat untuk bertengger. Akhirnya burung itu kembali ke perahu. Setelah 7 hari kemudian, Bapak Nuh melepaskan kembali burung merpati. Tapi burung itu pun terbang kembali. Tapi kali ini dia membawa sebatang dahan pohon. Artinya air sudah mulai surut. Tetapi mungkin belum sepenuhnya surut. Saat ini Bapak Nuh sudah di dalam bahtera selama 10 bulan. Wow, lama sekali ya. Akhirnya 7 hari kemudian Bapak Nuh kembali melepaskan burung merpati. Dan burung itu tidak kembali lagi. Tetapi Bapak Nuh tidak langsung keluar dari bahtera. Dia masih menunggu di dalam bahtera. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan Bapak Nuh dan keluarganya untuk keluar dari bahtera. Totalnya selama 1 tahun Bapak Nuh berada di dalam bahtera. Wow, lama ya. Tapi Bapak Nuh tetap bersabar. Dan setelah dia keluar dari bahtera, kemudian Tuhan mengadakan perjanjian dengan Bapak Nuh. Tuhan menempatkan busurnya di langit yang sekarang bisa kita lihat sebagai pelangi. Dan Tuhan berjanji kalau dia tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk memusnahkan umat manusia. Dan sampai saat ini Tuhan memegang janjinya. Jadi kalau kita harus menunggu dalam waktu yang lama, kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kesabaran, sehingga kita tidak bosan. Atau kalaupun kita merasa bosan, mungkin kita bisa coba berpikir, hal apa ya yang bisa saya lakukan? Mungkin saya bisa belajar hal yang baru, saya bisa membantu orang lain. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Bunyinya seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita ulangi ya. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya, orang yang sabar bahkan lebih daripada seorang pahlawan. Karena tidak mudah untuk sabar. Tetapi Tuhan tetap mau anak-anaknya sabar. Sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua bisa tetap bersabar dalam kondisi saat seperti ini. Dan jangan lupa ya untuk terus tetap mendoakan supaya kondisi ini tetap bisa berakhir dan kita semua bisa kembali lagi ke gereja. Yuk kita berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar.
kami mau belajar bersabar seperti Bapakmu. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, kita akan membuat aktivitas origami Nuh. Dan yang harus kalian siapkan adalah tes origami dan pensil warna. Pertama-tama kita lipat kertas menurun seperti ini. Lalu sebelahnya juga. Setelah itu kita buka, lalu ditutup barengan seperti ini. Ujungnya ini kita rapikan dulu, lalu kita buka seperti ini. Kita buka, itu bentuk seperti kotak, tekan seperti ini. Seperti ini. Lalu kita tekuk ke bawah segitu kotak tadi. Lalu kita naikkan sedikit. Seperti ini. Lalu kita balik. Lalu kita lipat ke tengah seperti ini. Yang sebelah satunya juga sama. Kita rapikan. Seperti ini. Lalu kita balik, lalu kita lipat ke dalam seperti ini, pinggir dari pinggir, yang satunya juga seperti ini. Seperti ini. Lalu kita lipat lagi ke depan seperti ini. Yang satu juga. Oke. Setelah itu kita buka dua-duanya. Lalu kita tarik ke sini. Tekan. Seperti ini. Satu lagi. Diri tekan, tasnya dinaikkan gini lalu ditekan. Seperti ini. Lalu bawahnya, lalu kita balik, bawahnya kita lipat ke belakang seperti ini. Jadi Nuhnya. Lalu kita buat mukanya pakai pensil warna. Kita buat seperti ini. Kita buat mulutnya, mata, hidung. Lalu kita warnai. Topinya
dikasih coklat. Jadi, seperti ini. Selamat mencoba adik-adik.